Rahayu, berjumpa dengan saya Aditya Fajar Utama. Masih tetap di channel Sopo Punden. Salam Tunggal Danyangan. Kawan-kawan semua, pada hari ini saya berkesempatan untuk silaturahim pada salah satu empu maestro seni Malangan, yaitu Mbah Soleh Ki Soleh Adi Pramono di Padepokan Seni Mangundarma Tumpang. Ketika di sini saya pertama kali masuk, saya tertarik dengan beragam display atau hiasan tentang topeng. Bagaimana Mbah? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan topeng ini, topeng Malangan atau gimana? Jadi tentang topeng, itu sebenarnya kita merujuk kepada abad 8, zamannya Prabu Handayana. Oh, jadi cikal bakalnya sudah ada di abad 8. Nah, di sana untuk memberikan kesucian penyembuhan para arwah itu dengan awatara topeng. Topengnya dibuat dari kayu cendono arum, kayu cendana, dan sampai sekarang di sekitar Dinoyo itu banyak pohon-pohon cendana. Artinya yang sampai ada situs yang namanya Gunung Cendono di sekitar Gunung Ukir. Oh iya. Oke, Pak. Berarti untuk diiringi oleh musik yang namanya pada waktu itu gongso. Nah, gongso itu tidak lengkap semacam gamelan, tapi masih 3 nada. Nada Ji, nada Nem, dan Mo. Nah, nada Ji, Nem, Mo ini kelak kemudian disebut oleh Sri Aji Mapanji Joyoboyo gamelan Soko Swargo. Nah, untuk antropologi Malang, Swargo apa? Namanya Swargo Bandang. Tempatnya di Gunung Semeru. Disebut gong menari sinang atau sinang romyong. Jadi antropologi musik kelak menjadi gamelan di Malang itu bukan Lokanantang, tetapi Semoro Romyong. Semoro Romyong. Ini satu, bahwa cikal bakal Malang mempunyai atek-atek ya. Lalu timbullah disajeni wangi-wangian itu bisa bunga, bisa kemenyan, bisa tumpah atau kayu garu, cendono dan sebagainya. Nah, Pak Karimun bilang kalau dulu orang yang meninggal dunia yang urip ini nggak topeng, diharapkan dengan melalui seorang syaman atau dukun atau tetua ini di dalam rangka misi awatara yang hidup dan yang meninggal dunia, para arwah ini bisa harus salah satu masuk di beberapa anggota keluarga. Akhirnya cirinya apabila ada yang datang lalu menari-nari, bergerak-gerak. Nah, lama-lama kemudian ini menjadi tarian ritual. Lalu semenjak ada badut, tinggal ngeprim untuk penghormatan ke Kumbayoni atau Resi Agastya itu menari topeng itu. Nah, kata badut menurut Profesor Woyo Wahito bahwa ini pengertiannya dalam bahasa Jawa penari. Jadi otomatis di badut didirikan candi itu dulu ya memang saking gandrungnya atau betapa pesta tari atau puja dengan menari. Nah, ini embrio. Lalu kemudian abad 12 muncullah Wisnuwardana. Zaman Singosari ingin merukunkan umat agama loro, Hindu dan Buddha ini, membuatlah tontonan kinarya tuntunan disebut wayang wang. Nah, karena ini adalah Hindu Buddha, diambilkan kitab Ramayana. Nah, kemudian muncullah katanya Sudarsono bahwa teater yang tertua di Indonesia itu ada yang topeng. Jebule kita berani merunut bahwa ke Prasasti Himat bahwa di sana ada seorang pataweh
Seorang Patawe, seorang yang bisa menarasikan, menceritakan bentuk pertunjukan yang memakai raket gitu. Raket diraketkan di muka, ini namanya topeng gitu. Lalu diperkuat lagi ke Prasasti Dinoyo A, dimana embryonya sudah muncul memang dari abad 8 dan diteruskan sampai sampai ke 12 ya. Nah, putranya Prabu Kertanegara, dia kepingin merekam kehidupan, cerita-cerita, kisah leluhurnya. Nah, itu leluhurnya yang di Jenggolo, Kediri, Urawan, termasuk Singosari. Lalu muncullah kidung, namanya Kidung Panji. Nah, sarjana Belanda yang mengatakan itu adalah C.C. Baer. Nah, ketika tahun 1275, 2 tahun kemudian mengadakan Pamalayu dan Pabali. Ekspedisi Pamalayu. Nah, sehingga kisah-kisah kidung tadi terbawa sampai Semenanjung Melayu, sampai Tanah Malay. Jadi tidak heran kalau mulai dari timur sampai ke barat tanah Semenanjung Melayu itu ada sastra Panji, Kalimantan ono Panji, Sulawesi Panji, Gorontalo Panji, dan nah 2 tahun kemudian itu dari Kidung Panji Jawa kuno tadi ditulis dalam bentuk bahasa Arab, Arabisasi, lalu muncul ke Jawa jadi Arab Pegun, Arab Gundul sebagai imbas atau timbal balik dari. Nah, kemudian yang di Pabali ini sangat diterima dengan bagus. Lalu muncullah di sana yang namanya Pegambuan, Gambuk. Bukunya di dalam kisah Malat atau cerita abad Panji di Bali. Muncul juga kitab Wang Bang Widya yang menerangkan bahwa Panji mempunyai kebiasaan atau tradisi kuat sebagai dalang, sebagai penari topeng, sebagai pelaras gambang, bahkan naik takhta nanti di Kediri membuat laras pelok yang sebelumnya zaman abad 9 Mapanji Joyoboyo, laras dari Malang yang 3 tadi ditambah laras bulu karo dodo, jadilah laras Slendro. Nah, kemudian laras Slendro ini dipadatkan, ini yang punyai nadantara 250 sen, didekatkan oleh Eyang Panji itu menjadi 150 sen. Kesempitan ngolah swara lebih banyak, lebih zamannya maju untuk olah puja sastra, sehingga muncullah gamelan pelok. Nah, ini ada hubungannya kenapa di Malang atau pagelarannya untuk Panji itu nuansanya selalu larasnya pelok. Karena Panji di samping dia itu ahli melaras, memain salukat, memain wina, main bass sitar dan sebagainya, kangsi. Dari ngabe Panji ini bermain gamelan tidak hanya cukup gamelan ricikan, sampai setingkat wina, setingkat roh, setingkat kejiwaan. Nah, bahasa cintanya terhadap Sekartaji itu, Sekartaji alasannya juga menyuruh ke adiknya Panji itu ketika dikunjungi, waduh gambang saya ini rusak, mbok tolong dilaraskan Kang Masmu. Asik jalaran. Jadi musik sebagai lantaran cinta di sana. Nuakal juga. Bahkan sampai puja Sastra Puncak dari memberi kehormatan terhadap Sang Panji itu didadekne setengah dewa, setengah pandito yang jadi patungnya di Selo Kelir yang sekarang di ITB Bandung. Nah, saya ada dokumen fotonya di belakang, nanti kita ambilkan, kita bingkai, bisa menjadi gambaran referensi juga. Kembali kepada Malang.
Nah, sejak kapan Malang itu bisa munculnya ada teater pertopengan? Justru angka tahunnya tidak disebut, tetapi kejadiannya itu kejadian zaman Mojopahit. Ono manten lanang saka Mojopahit arepe oleh ngadas mati ning Gubuk Lakah. Lalu di sana ditengeri watu telu, dan sekarang watu itu bisa diwujudkan bentuk gitu. Tapi ono sing goib ning jerone itu saya ketemukan 3 watu itu masih ada dari getarannya. Nah, saya prasasti Bapak Nolan ini di Gowonang Jakarta. Nah, sekarang siapa yang bertugas juga nanti melihat di museum bahwa prasasti Bapak Nolan yang kayak apa. Yang mulai ada suatu kreativitas bahwa tentang obat, ceritanya mengobati seseorang, seperti kemarin diceritakan Mas Dwi Cahyono dan Suryo Widyo Menarto itu. Ya, keadaannya sudah begitu sehingga mempengaruhi teater tutur mulai diajarkan, mulai didongengkan. Jadi lah muncullah ada Joko Kotesan, muncullah Putra Utaude, muncullah Timun Mas, muncullah Dewi Limaran dan Andi-Andi Lumut. Itu sehingga ya tadi saya ngomong kapan mulai topeng itu dibicarakan. Nah, ternyata pada zaman wayang wangan abad 12 itu topeng sudah ada. Mek ceritane cerita Brawijaya, ceritane Ramayana. Tapi kelak kemudian di sini ada cerita itu, mobilnya kayaknya gak akan berarti ada cerita bahwa cerita Kasultanan itu sultan ceritanya adalah Wong Agung Minak Jayeng Rono. Cerita Katemenggungan, Tembung Jayeng Rono dan sebagainya itu cerita Panji itu. Lalu cerita Brawijayan, Minak Jinggo, Damarulan. Yang terakhir adalah cerita Ramayana dan Mahabharata. Ketika Tengger di puncak gunungnya itu harus menghormat kepada dewa dan leluhurnya Pandawa. Jadi tidak boleh menceritakan Ramayana dan Mahabharata. Nah, sebagai gantinya sedekah bumi, ujar, nadar, kaul, dan perhelatan, ini adalah wayang topeng yang bercerita Panji. Oh, jadi transformasinya kenapa kok dari Ramaya bisa jadi Panji gitu? Iya. Nah, karena di daerah Tengger ora iso kalau mempergelarkan wayang topeng ceritanya Ramayana, Panji dan sebagainya itu dianggap takut menyindir atau ngucek-ngucek tentang gelar kehormatan bagi agama Buddha Sanyoto, Buddha Hindu, dan Buddha Jawa di Tengger itu. Jadi memang harus ada hati yang harus dijaga. Nah, makanya ini justru masyarakat Tengger itu masyarakat Pancasila, di mana semuanya kebudayaan masuk situ, tapi wong kono itu ora iso obah tentang adat istiadatnya. Bahkan lucunya satu rumah ini, misalnya rumahnya Pak Dukun yang sekarang itu, dia sebagai pendeta Buddha Sanyata, Jawa Sanyata. Adiknya menjadi pendeta Hindu. Adiknya lagi itu ustadz. Jadi di sana berkembang di Desa Ngatas ini 50% Buddha Sanyata, Jawa Sanyata, 20% agama Hindu, 10% agama Islam sekarang ini. Nah, bagaimana menghayati tentang agama ini saling bantu. Seandainya mulutan, yang lain-lain ikut. Seandainya ini ada upacara kasada, yang lain juga ikut. Ada entah yang lain juga ikut. Jadi saling. Nah, semuanya ini ketika
ada upacara adat, orang peduli Islam, orang peduli Hindu, orang peduli Buddha Jawa Sanyata, dia melebur nih ini. Dia sebagai pelaku dan pelestari adat yang terkenal dengan sesebutan bekti leluhur itu. Jadi memang nopo toleransi yang dibangun di sana itu sudah diwiwiti sejak ini cerita Panji ini, bibit mulanya dari situ. Kenapa kok Panji? Ada lagi bahwa kisah tentang Joko Seger Roro Anteng. Joko Seger itu Putra Mojopahit, Roro Anteng orang Brangwetan itu. Lalu persatuan antara Joko Seger karo Roro Anteng jadi Tengger. Lajeng nggih jenengan anu. Tetapi cerita itu ada dua versi. Ngaten. Probolinggo karo Malang beda. Di Probolinggo tidak ada kakaknya Roro Anteng yang bernama Dewi Mutrin. Tapi karo Malang ngadas justru putra yang 25 mulai teko Tumenggung Klewong nganti Dewa Kusuma iku putra pujane Mbak Yuni Roro Anteng. Oh, malah dari putra pujane. 1 tahun kali semedi duwe anak siji, loro, telu, papat, lima. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang kepingin kawin dengan si Dewi Mutrim, tapi Dewi Mutrim ini sudah terlanjur ingin brahmacari, tidak kawin seperti Dyah Kili Suci itu. Akhirnya pasang kiri, ya wis nek kowe arep-arep aku gawekno segoro. Para wedi itu dalam satu malam malah jadi mitos seperti Bantu Wontowoso. Terus asal usulnya Candi Sewu dan sebagainya. Nah, asal usulnya Gunung Bromo. Gunung Bromo dulu dhuwure ngungkuli Gunung Semeru. Nah, putule karono marahnya Kiai Bumo. Anak-anak Ngeruk ingin membuat samudera, ternyata Dewi Mutrim direwani karo Joko Seger kambek Roro Anteng nabuh tampah-tempeh. Sehingga PT Ayam Malas kluruk kabeh. Kalah perjanjian, Batok kelapa itu yang dibuat ngerui jadi Gunung Batok. Lalu Dingklike disawatna jadi Gunung Kursi dan sebagainya. Nah, Bromo bagaimana menjadi gunung strato yang terputul? Ini dia bertapa di Bromo situ, lama-lama berubah wujud menjadi Taksoko. Orang atas Brangwetanan ini namanya Taksoko, tapi mungkin kelak kemudian di Jawa disebut naga. Nah, naga itu ngumpet sini. Akhirnya Gunung Bromo masih tetap aja Dewi Mutrim tidak berani tidak mau menerima cintanya. Marahnya si Kiai Bimo tadi yang sudah berebut Taksoko lalu pedot lucuke. Lalu ngancam sebagai gantinya, saya telah kamu perbuat malu, anakmu salah siji kudu dadi korbane kawah iki. Sudah menangis Joko Seger dan Roro Anteng yang ngomong anak selawe tadi. Akhirnya Dewa Kusuma, anak yang bagus, anak yang pendiam, anak yang ngerti bekti leluhur, kula mawon Bu damel tumbale kawah. Nanging kula nyuwun dipun kintuni saben taun 10 pametuning bumi Tengger. Akhirnya terjadilah upacara labuh Bromo. Dulu itu sampai orang-orang Malang ini ya pergi ke sana memberikan pokoknya labuh barang harta bendanya. Dari yang dari petani ya melakukan petani, yang kepingin kehidupannya lebih layak, harta bendanya bahkan ada kambing, ada sapi dan sebagai wujud. Nah,
nanti diteruskan asal-usulnya Empu Supo gitu. Jadi Dewa Kusumo yang setiap tahun itu jebule nang umbulan nang Winongan di Pinongan di Pasuruan. Sumber Biru Pasuruan. Oh, nggih nggih. Itu kok wis terjadi ada cerita lain. Nggih. Nah, karena menjaga adat di Tengger itu tidak boleh peristiwa Ramayana dan Mahabharata, akhirnya cerita Panji inilah untuk Yang dikembangkan. di sisi yang lain melegitimasi kebudayaan Singosari Mojopahit Nggih. bisa selalu dikenang di daerah Tengger. Dan akhirnya menyebar ke seantero Malang. Ya, Nggih. Lajeng kula tertarik penjelasanipun jenengan wau ingkang yang membahas tentang bahwa dulu pada abad ke-8 itu topeng digunakan sebagai sarana atau awatara untuk menghormati leluhur. penyempurnaan arwah. Penyempurnaan. Lajeng untuk topeng-topeng panjenengan yang ada di belakang ini apakah juga perlakuannya sama seperti itu atau bagaimana Nah, terkait topeng-topeng? yang pertama ini saya berdiri ya. Nggih, monggo. Bagian ini putra-putra Airlangga. Putra Airlangga yang pertama Dyah-Gili Suci, lalu yang kedua Lembu Ami Luhur, ketiga Lembu Ami Jaya, keempat Payu namanya Lembu Pengarang, Mergadu juga di museum. Nggih, nggih. Lalu kawinlah dengan Dyah Sekartaji, titisan Bathari Sri, yang ini titisannya Wisnu itu Janaka ke Panji. Oh, nggih, nggih. Nah, ketika ada upacara Asmaweda, Kediri dan Jenggolo kepingin duwe anak, Janaka karo Sembadra, Agnyonawati karo Sombo sedang sowan. Nggih. Akhirnya Janaka netes di Jenggolo jadi Panji Asmarabangun. Oh. Lalu Sembadra netes di Kediri jadi Sekartaji. Nggih. Raden Setrowijaya atau Gunung Sari itu menjadi adiknya Gunung Sari. Ini Oh, nggih. yang menjadi adiknya Gunung Sari. Sedang Ragil Kuning menjadi adiknya Panji. Lalu supaya perkawinan politik tidak keluar dari Garis. Airlangga, sehingga perkawinan cross exogami itu terjadi. Nah, ini selesai tentang Panji. Lah tokoh antagonisnya ini kono sampai Sabrang. Ini boleh mengambil dari mana-mana. Dalam cerita Panji itu ada yang dari Jerman, ada dari Parkes, ada dari Amerika. Oleh karena itu di dalam cerita pewayangan Malangan, Ki Dalang Birma Sejati kok nyaritoaken gegeri pulau tanah Sabrang, Birma, Kamboja, Bali, Lombok, Sukodono, Batak, Siak, Iyan Gikto mapan boten. Jadi hanya menceritakan tentang keluarganya Jenggolorojo. Berarti termasuk cerita Panji itu fleksibel gitu, bisa dimasukin. Ya, karena menasional. Nggih. Dan di sini pencampuran dewa-dewa sudah mulai tipis. Hanya Bathara Narada dan Anoman yang masih eksis ya. Oh, nggih. Lalu kemudian karena ada kisah Joko Sedono dan Dewi Sri. Oh, niki topengnya Joko Sedono Nah, tadi. ini medang Sang Mulan atau Siman Makukuan Nggih. punya anak yang kembar Dampit. Ini di dalam tradisi Jawa, Joko Sedono kudu rabi, tapi ini dilamar oleh Kolo Kulagra dari Medang Kumowong, menyuruh Kolondaru untuk melamar. Ternyata Joko Sedono disuruh kawin-kawin, tidak mau. Saya mau kawin kalau rupanya seperti Bayu saya. Sama juga Bayunya suruh kawin-kawin, tidak mau. Saya bisa kawin kalau kepintarannya kaya adikku. Nek ngono kowe minggato dari Purwocarita ini. Lah kelak kemudian
ndak betah ngempet. Kang Mbok paduka welas kali kula. Kula mboten kegiwang kalian Wati Coliya. Kepengin anggarwa kalian Kakang Mbok. Dik, kowe bakal tak turuti rabi karo aku tapi aja nek jaman iki. Ngentenono jaman madya. Nah, menawa kasus mekaten ngenteni benjang ngenteni napa? Kula tak suduk salira njegur jurang. Lah ning ngenes akhirnya luh nyatu metes Dewi Luhwati. Nanti terkait dengan cerita padi. Kebetulan tahun 2003 Padepokan mendapat kehormatan membuat pagelaran 10 menit di Los Angeles di Museum Padi Dunia. Tetapi dengan sarana wayang kulit. Pada waktu itu saya juga membuat wayang kulit. Nah, dewanya cinta dan kasih yang bersumber dari Empu Kanwa itu ceritanya cerita asmara dahana. Babone Panji menurut Purba Caraka. Kisah inilah yang ditengarai dengan lahirnya Bathara Gana. Dengan kitab Kurawasrama. Nah, lalu semuanya ini diemong oleh Semar dan Bagong. Baik cerita Jawasana yang ini Jawasana nanti nulis ke Panji. Lalu Dewi Sri nitis Sekartaji. Nah, di dalam Panjireni nitisnya Dewi Sri ke Sekartaji itu keliru ke anaknya Patih Jawa. Bahkan ada juga anak versi yang kedua, anaknya Pak Lurah yang gone Tengah Las, putri desa. Sehingga Sekartaji purek wis digadang wis cilik. Besok arepe dikawinno ternyata neng tengah jalan uleman wis dijaga, berita tentang perkawinan sudah, Panji kegiwang karo Anggreni karena Dewi Sri nitisnya nang Anggreni. Nah, lalu jadi lalu pasang diri, aku belum dikawin, nek putu siji Panji, putunya Diani carang awas delima, dendeng tungo saian, petik trondol sak gubuk penceng gedene itu ayam yang petik. Lalu diiring gajahnya ning kono kae. Gajah. Diiringi Butawerka, ada raksasa semacam ini kurang besar. Butawerka dan Wanara Seta kethek putih ulu Banyumas. Anoman yang sudah ke zaman madya menjadi Wanara Seta. Nah, hilangnya itu saya menemukan dengan Pak Sisbar Nursa almarhum di sejarah UM Malang. Di Kebon Sari sini ditemukan kitab namanya Kitab Paseban Yuda. Nah, isinya Paseban Yuda itu Turyan Pada perang sama Kanjuruhan. Kisah itu saya tulis sebuah buku, saya judulkan Paseban. Lalu saya mencoba untuk pendekatan ritual di Turen. Ada sebuah makam namanya lupa saya, di sekolah SD Suropati. Saya disuruh pergi ke Sanan, Lungonan Sanan Kulon. Ternyata di sana di bawah Sungai Lesti saya menemukan umpak batu yang berlubang, tapi orang di situ menamakan Waduga. Ya. Jadi umpak batu berarti saya juga mengidentifikasi bahwa kerajaan Turyan Pada itu antara Wajak dan Turen, yaitu di daerah. Buktinya apa? Umpak tadi tergerus oleh Sungai Lesti minggir ning ngone Sanan. Yang sekarang Sanan Kulone ditemukan
isu tentang Masjid Tiban. Oh. Nah ini lalu saya jadikanlah semalam itu saya diantar 4 kali disuruh ke Candi Badut. Saya sendiri belum melebu membuktikan apa bener cerita babat perangi Turian Pada sama Kanjuruhan itu. Prabu Gajayani masuk ke candi, ditutup waktu bilang karo Patih Malito. Lalu prajurit ini karena kesel, akhirnya Merunya ini digempur oleh prajurit-prajurit Turian Pada hingga ngebruki tentang Gajayana. Nah, saya meditasi di situ, lihatlah mumi besar yang tanpa baju, sudah kering itu, batu yang menyakan rasak. Aku udar semedi, saya percaya bahwa itu makamnya Prabu Gajayana di Candi Badut. Jadi seakan-akan aku ini tak nggawe candi, kok bakal gawe ngubur aku. Lalu Gajayana punya mantunya ini nakal, main cewek aja, namanya Gumarang. Lah Useyana semenjak dari manten itu orang gepok senggol. Akhirnya pas peperangan di sebuah sanggar Pamujan ketemulah sama Des Lis Baliswara dari Turian Pada tadi menjalin kasih. Lalu punya ada semacam panji begitu semacam begini, namanya Prabu Sunjaya, lawan dari Gajayana, yang mempunyai prajurit di Wacak Oyo namanya Prabu Semara, di Kidang Abang namanya Lis Baweswara, di Karabat namanya Prabu Dahana, neng Malang Suko Tumpang namanya Kakak Sakti, neng Gabung jenenge Badru. Jadi ini kisah-kisah tentang Pasiban Yuda. Lalu pada tahun 2017 kita ada petisi di Kediri. Lalu barong-barong rampak muncul di sana. Lalu saya membuat kisah Asmara Dahana Laire Bono. Lalu saya menemukan Pasamadian itu di Candi Kidal. Ini adalah amit-amit menawi kula lepat. Ini hanya sekedar saya ingin mengunjung di Prabon. Ini adalah Prabu Anusapati. Lalu di sini ada yang namanya Panji Seminingrat. Bentuknya semangkudis, warnanya lebih muda dari Panji. Sayangi karena Pondami muncul nang Australia, dibeli oleh orang Australia. Ya gara-gara dia kepingin bayar sing gawe topeng, gawe kegiatan dan sebagainya, saya tidak punya dana. Akhirnya ini terjual di sana, tapi sudah saya foto dan saya mencari kayu mentaus atau kayu bule belum dapat, akan saya buat lagi. Nah, yang terbaru ketika Jakarta memerintah Surabaya untuk mengadakan pameran lukisan, saya disuruh membuat cerita tentang pandemi. Saya judulkan Pandemi Teluh Braja. Saya ingat kembali tentang kisah Calon Arang. Lalu saya saat ada waktu buat Calon Arang, saya coba anak-anak Jabung buatlah Calon Arang, karyanya Lihong namanya. Nah, Calon Arang ini saya kemas tadi teluh braja karena penari-penari itu tidak kuat barongan, lalu kita stilisasi dengan bentuk bom. Ini jadi barong-barong teluh. Nah, saya menemukan doa di sini ada dua untuk pandemi.
Om Song Song Guro sumongsong tekane kang asipat puguh, geni dadi banyu, banyu dadi geni, kukuh tekane kang asipat puguh, reksanen ragane ingsun, ragane wong sak donya, reksanen jasad ingsun, jasate wong sak donya, tan karasa ginawa bayu sayuta. Itu doa. Saya buat mantra itu sebagai penawar zamannya Kahuripan Erlangga terkena teluhnya calon arah. Barangkali juga bisa dimanfaatkan dalam era yang globalisasi dunia ini. Satu lagi juga ada. Lalu karena mau copat padang bulanan, hampir 3 tahun saya itu mengantar teman-teman melekat dengan alam, mengembalikan cipta rasa karya budaya itu kembali kepada leluhur. Ternyata saya sambat kepada Eyang Wisnuwardana, doyang apa terjadi penolaknya masalah Pagebluk ini. Eyang Wisnuwardana menjawab, sedio kupat sinto, kupat yang butuhnya 4. Oh, butuh 4. Isenono kembang selasih. Kembang selasih itu kembang kemangi lanang untuk penolak bongsone pengganggu alusan. Kembang selasih, deringu bawang juga untuk anak-anak bayi yang penolak dari jin setan. Jinten ireng juga penolak untuk makhluk halus. Lalu mericopolo untuk ketahanan imun tubuh manusia. Lalu dari situ terputus doa itu. Apa ini? Ternyata jauh sebelum itu ada pandemi flu burung dulu. Saya mendapat isyarat dari guru, sedia kupat sinto isine kunci popet gandulen yang tengah lawang. Nah, kata-kata gandulen tengah lawang ini saya melihat bentuknya penolakan tadi, lalu ini disuruh meletakkan di itu. Nah, inilah keseluruhan daripada gelar budaya kebudayaan mikrokosmos sama makrokosmos. Persis sama cerita ini. Cerita topeng ini adalah manunggale kawula karo Gusti. Rogo Umeng, Rogo Wadak ini dengan topeng, ketika ini masih berupa topeng, ini menjadi karya seni rupa, menjadi kayu. Tetapi apabila karya ini nanti sudah menyatu di Rogo Umeng, artinya matanya bukan manusia lagi, mata topeng, golongan irung sudah nggak bisa, ini adalah irungnya topeng, mulutnya juga mulutnya topeng, tinggal pendengaran saja untuk menekan Poncondrio ini. Terima kasih penjelasan dari Mbah Soleh yang sangat mendalam, sangat jeru, bahkan dengan mantra-mantranya juga. Semoga bermanfaat untuk kami selaku generasi penerus dan juga sebagai khalayak umum yang menonton tayangan ini. Terima kasih telah melihat atau mengikuti channel kita. Jangan lupa klik, komen, subscribe. Mari kita terus mengembangkan kebudayaan kita. Jangan lupa akar kebudayaan kita tetap di channel Sopo Punden. Salam Tunggal Danyangan.